Jadi amal kita tuh apapun tidak harus semua orang tahu. Kalau kita udah pernah ke luar negeri tidak perlu semua orang tahu ya. Kalau kita punya HP baru ya sudahlah pakai saja, kan tidak penting HP itu diketahui orang. Kalau kita kuliah di luar negeri ya tidak harus semua orang lain tahu kita lulusan luar negeri. Pokoknya nggak usahlah segala membuat orang lain tahu. Ini medsos ini ya, kalau tidak hati-hati ini membuat kita selalu ingin diketahui orang. Ada yang boleh diketahui orang, ada. Misalkan amalan fardu. Kita sholat fardu, kita saum, zakat, haji. Itu boleh, bahkan bisa jadi dakwah kalau niatnya dakwah. Tapi untuk amalan-amalan sunnah, bagusnya ada yang diketahui tapi lebih banyak yang rahasia. Jadi kalau ingin jadi orang ikhlas, pertanyaannya seberapa banyak punya amalan rahasia yang hanya Allah yang tahu. Satu itu, tidak harus semua orang tahu. Ada yang boleh tahu, tapi harus punya amalan rahasia. Dua, ceknya ya, ada orang, tidak ada orang, sama tidak. Kalau ada orang jadi bagus, tidak ada orang jadi malas, nah itu pasti karena orang tuh. Jadi ada orang, tidak ada orang nih akan berpengaruh dalam perbuatan kita. Nah orang ikhlas, ada orang, tidak ada orang, sama. Karena pasti ada Allah. Orang tahu, orang tidak tahu, sama. Karena Allah pasti tahu. Tiga, testingnya, dipuji, kalau dipuji jadi semangat, kalau tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat, udah pasti karena makhluk tuh. Karena orang ikhlas, dipuji, dicaci, sami saja. Nah, kalau dipuji, semangat. Tidak dipuji, tidak semangat. Dicaci, sakit hati. Nah, ini ciri-ciri memang tujuannya adalah pujian makhluk. Ini teori sih gampang hadirin ya. Tetapi dalam prakteknya ini perlu perjuangan. Jadi satu apa? Jangan selalu ingin diketahui orang. Yang kedua, jangan ingin dilihat orang. Ada orang, nggak ada orang, sama atau tidak. Yang ketiga, dipuji, dicaci gimana nih? Kalau dipuji, semangat. Tidak dipuji, tidak semangat. Dicaci, patah semangat. Udah jadi nih, karena makhluk nih. 4, jangan ingin diperlakukan spesial, dihargai. Kalau kita punya harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas, kedudukan, penampilan, dan kita ingin diperlakukan spesial oleh orang karena ibadah kita, sudah pasti bukan karena Allah. Ya, tadi sudah ingat ya bahwa kita ini kan aslinya tidak layak dihargai siapapun. Kita ini karena Allah nutupin aib sehingga orang menghargai kita. Jadi makin ingin diperlakukan spesial karena dunia kita, apalagi karena ibadah kita, udah pasti bukan karena Allah. Kemudian yang kelima, jangan ingin dibalas budi. Ya, jadi tunggu dulu. Sebentar ya. Tunggu dulu hadirin. Jadi jangan ingin dibalas budi. Ini sedikit lagi ya, 5 sampai 445 aja lah ya. Jadi lakukan, lupakan. Makin kita menuntut orang lain tahu, ingat, nyebut-nyebut, berterima kasih, balas budi, makin gak ikhlas. Jadi udah aja, lakukan, lupakan. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Tidak perlu. Allah pasti ingat. Perlukah kita menyebut-nyebut? Tidak perlu. Makin disebut makin tidak enak. Ini teori hadirin ya. Dalam prakteknya tidak sesederhana ngomong ini. Akan ada panggilan, bisikan agar kita diketahui. Nah inilah yang disebut mujahadah, perjuangannya. 5 itu, jangan ingin selalu diketahui, jangan ingin dilihat, jangan ingin dipuji, jangan ingin dihargai, dan jangan ingin dibalas budi. Ya. Mengapa ya iman itu bisa naik turun? Iman itu naik dengan zikrullah, ketaatan kepada Allah, dan iman itu turun dengan maksiat. Periksa saja berapa banyak mata, telinga, mulut, pikiran, tubuh, hati berbuat maksiat, itu bikin turun.
Nah, bagaimana tekniknya? Allah memaksakan diriku. Harus dipaksa oleh kita. Sholatnya ditambah, zikirnya ditambah, ngajinya ditambah, sedekahnya ditambah. Makin kita ngegas, nanti naik lagi imannya. Oh, bagaimana musaha? Bagaimana muhasabah? Agar diri ini lepas dari penyakit hati. Ini yang sekarang harus kita lakukan. Makanya baru disebutkan. Nah, jadi latihan yang paling utama adalah, kan gini ya, kalau orang sudah menuhankan sesuatu, itu jadi dominan di hati kita. Dia aja. Nanti efeknya dua. Berharapnya kepadanya, takutnya kepadanya. Nya ini siapa? Lengket. Kayak perangkok, nggak bisa apa-apa. Kalau orang sudah lengket dengan sesuatu selain Allah, yakin sekali hidupnya tidak nyaman. Kalau orang sudah tidak nyaman, raut muka, tutur kata, tulisannya tidak akan pernah nyaman. Kalau hati seseorang lengket dengan sesuatu selain Allah, ya lengket gitu. Misalkan ke harta, ke gelar, ke pangkat, ke penampilan, ke popularitas, atau ke benda, atau ke makhluk, ke istri, ke suami, ke anak, ke orang tua, lengket. Nah kalau udah lengket gini, pasti tidak normal. Karena normalnya hidup seseorang, itu kalau hatinya lengket dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya lengket itu zikrullahnya. Jadi harus belajar lepas. Kita harus tahu nih, ini apa sekarang yang mendominasi hati saya? Aduh, saya punya mobil bagus sekali, jadi pengen pergi aja, pengen di film aja, pengen. Ini sudah jadi Tuhan saya nih, jual. Berani nggak melepas begitu? Nah, kalau berani melepas, nanti lihat, plong hati itu. Nah, sepanjang masih lengket dengan sesuatu, kepikiran terus, takut jauh, ingin selalu dekat, ini sudah memasuki wilayah yang sangat tidak Allah sukai. Makanya orang-orang yang hatinya lengket dengan dunia berikut isinya, apakah benda atau manusia, dijamin ya, tidak akan pernah tenang hatinya. Kuncinya adalah roja dan khauf, harap dan takut. Nah ini periksa sekarang ke hati kita ini yang mau mujahadah tuh. Apa nih, siapa yang dominan di hati saya ini? Apa nih yang masuk ke dalam sholat setiap waktu? Apa yang menjadi omongan saya setiap waktu? Nah, bukan tidak boleh punya dunia, tetapi harus segera ditindih oleh zikrullah. Misalkan kita punya sesuatu, benda yang bagus, ini adalah milik Allah. Ini tidak mengangkat derajat saya, yang angkat derajat saya adalah Allah. Nah, makin kita bisa mengguyur, menenggelamkan ilah kita ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin tenang. Nah, tapi bagi orang yang syirik itu biasanya Allahnya tuh basa-basi sekali, ya. Memang nyebut ini kan Allah, ini Allah, tapi tidak ada di hatinya. Nah, orang seperti ini, kalau orang sudah musyrik, pasti dekat ke penyakit lain. Munafik, ujub, takabur, dengki. Udah lengket, penyakit lain itu langsung kayak magnet gitu. Orang yang sudah syirik itu jadi munafik. Karena orang sudah suka dipuji orang, dia akan cenderung membagus-bagus topeng. Kemudian dia jadi sombong. Orang udah sombong, seperti yang kemarin dibahas, orang salah itu ada dua jenis ya. Ada satu, orang yang salah bisa menjadi lebih baik, bisa jadi baik. Dan ada yang salah, sulit sekali jadi baik, berubah jadi baik. Kenapa? Nah, kalau orang yang salahnya bisa jadi baik, biasanya karena dua hal. Karena tidak tahu bahwa itu kesalahan, atau dia sudah tahu tapi dia lupa dan lalai. Jadi ingat ini ya, ini ada orang bikin salah. Nggak ada manusia sempurna kecuali Rasul. Salah itu ada dua. Satu, salah yang bisa jadi baik. Yang kedua, salah yang tidak akan atau sulit sekali jadi baik. Penyebabnya apa? Kalau yang salah bisa jadi baik, penyebabnya adalah dia tidak tahu, tinggal dikasih tahu, oh dia berubah tuh. Atau dia sudah tahu tapi lupa, lalai, kurang semangat, tinggal dimotivasi, dia berubah.
Tapi yang ini sulit sekali berubah. Kenapa? Karena dia salah dan dia tidak mau mengakui dirinya salah. Dia hanya melihat yang lain salah, dirinya adalah selalu benar. Nah, inilah takabur. Ini iblis paling demen, paling suka sama yang jenis ini karena sefrekuensi. Iblis juga kan ketika diberitahu ada penciptaan Adam, dia tidak terima itu. Dan dia merasa kekeh dirinya lebih baik daripada Adam. Hasilnya dia lebih dulu diciptakan oleh Allah. Dia lebih kenal Allah duluan, lebih taat ke Allah duluan. Tapi ketika melekat pada dirinya, saya paling benar, jadilah kawan. Nah, siapapun di antara kita yang hidupnya tidak pernah merasa salah, selalu merasa benar dan yang lain salah, siap-siap masuk ke wilayah ini nih. Ini harus riyadhah hadirin sekalian. Terakhir ya. Kalau misalnya saya mau naik haji, lalu banyak orang yang tahu, boleh tidak ya? Ya boleh hadirin ya. Karena haji itu adalah amalan wajib, fardu, nggak apa-apa. Cuma nanti begini pada waktu syukuran, nggak apa-apa kita jadikan dakwah ini kan kewajiban. Wajib itu sunnahnya orang lain tahu. Seperti mau berangkat haji syukuran, gak ada masalah. Tapi lihat ya, ada yang hajinya ria dari awal atau ada yang syukur. Begini contohnya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di kampung kita ini yang haji, yang diundang Allah hanya keluarga kami ya. Jadi memang beda lah ya karunia Allah kepada kami dengan kepada jamaah sekalian. Oleh karena itu kami bersyukur dan kami doakan supaya Bapak Ibu juga diampuni Allah. Nah selama syukuran tuh ngangkat merasa dirinya yang sudah mulia pada berangkat juga belum. Tapi beda lagi yang begini, Bapak Ibu yang baik. Alhamdulillah tidak menyangka kami dimudahkan oleh Allah, ada niat haji, ada rezekinya. Padahal kalau dari segi ilmu, dari segi ibadah masih sangat jauh. Nah, oleh karena itu kami mohon kepada para tetangga yang hadir ini doakan supaya haji ini benar-benar diterima. Mengingat keterbatasan kami sangat banyak. Mohon doa dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga oleh Allah dimuliakan Allah baik berangkat sekarang atau suatu saat nanti merunduk karena dia tahu yang menghajikannya Allah. Nah ini bagus. Tapi kalau merasa saya lebih mulia dari orang lain karena saya akan haji, saya adalah orang yang diangkat derajat, padahal berangkatnya juga belum. Dan haji juga ada dua, ada haji yang sah, ada yang haji yang mabrur. Yang sah belum tentu mabrur, bisa mardud. Tapi yang mabrur yang diterima oleh Allah, insya Allah ya sah. Kayak sholat itu ada yang sah, tapi ada yang sholatnya diterima. Nah sah insya Allah kita sah karena memenuhi syarat-syarat sholat. Tetapi kan belum tentu diterima, tergantung kehusuannya. Nah begitu sahabatku yang baik. Terima kasih kawan-kawan, tadi malam itu rekor itu. Ternyata tadi malam yang ikut sampai live itu sampai 33.000 obrolan dengan Pak Anies Baswedan. Ya ini obrolan dari hati ke hati menghadapi situasi seperti ini. Insya Allah nanti kita akan lebih banyak mengundang lagi dari berbagai kalangan supaya dalam keterbatasan pertemuan fisik tapi tidak terbatas kita dapat ilmu, informasi, penguat iman ya. Silakan dibuka kembali bagi teman-teman yang ingin melihat percakapan satu malam tadi malam. Informasi pada malam Senin, Ahad malam, Minggu malam, bukan malam Minggu ya. Hari Ahad malam harinya jam 9 Teng. Kita juga akan berbincang-bincang seri kedua dengan Ustadz Abdul Somad. Senang ini ya, kalau bincang-bincang dengan beliau tuh ya banyak sekali mendapat manfaat juga dengan para pemateri yang lain. Kalau ada saran dari kawan-kawan dengan siapa kita undang, nanti kita usahakan.